Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi di podcast Abu-Abu Berkata tentunya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih mungkin yang adik-adik atau maba-maba yang baru masuk atau join ke teknik pertambangan, kita bakalan ada namanya podcast Abu-Abu Berkata. Mungkin sedikit informasi ya mengenai podcast ini tuh kayak ada pengundangan tamu-tamu spesial tentunya yang dimana tamu-tamu ini bakal kita ajak untuk talking atau ya bercerita gurau gitulah, sama sekalian berbagi pengalaman tentunya, buat kita juga sharing nih bagaimana kalau misalnya tuh menghadapi situasi-situasi yang dihadapi oleh mahasiswa, mungkin dosen, mungkin ada tamunya dari dosen, mungkin alumni, dan juga mungkin nanti bakal ada dari pemateri luar di sana tentunya. Dan juga buat teman-teman semuanya nih, karena kali ini nih spesial, merupakan episode pertama dari Rabu Abu-Abu. Bukan ya Abu-Abu podcast Abu-Abu Berkata. Kita bakalan ngundang salah satu tamu nih. Tamunya tentunya sangat spesial. Ya, kenapa dibilang spesial? Karena dia udah ya expertnya banyak lah, dari mulai dia SMA, mulai dia kuliah, udah banyak sih yang dia dapatin tuh, mulai dari beasiswa, duta. Ya, tapi buat teman-teman lighting kita pasti udah tahu nih siapa-siapa aja. Tapi ya buat teman-teman lain kan masih nggak tahu juga. Jadi mungkin kali ini dia berkesempatan untuk hadir, yang ngosongin jadwalnya untuk bisa datang di podcast kali ini teman-teman. Jadi langsung aja nih. Jadi kru tadi udah siapin kan? Mana? Oke, jadi kita langsung panggil aja nih saudara Raffi untuk datang dan duduk di tempat. Silakan saudara Raffi. Oke, sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Rapi? Alhamdulillah, ya sehat lah ya. Ya kita di sini santai aja, nggak usah sampai takut gitu. Karena ya kebetulan nih ada 1, 2, 3 kamera ya, yang paling muka kita yang paling disorot sedikit lah ya. Jadi kita santai aja kayak ngopi-ngopi. Nanti dari ini juga bakal nyediain makanan gitu. Ada mie. Nanti ada tahu, rendang, semua ada di sini. Tenang aja. Iya kan, kayak tadi janjinya gitu. Nggak betul banget, Cok. Oke, mungkin gimana ya biar kita jangan terlalu formal. Mungkin nih gimana ya? Kalau aku kan udah tahu nih. Mungkin Bang Raffi boleh lah jelasin sedikit nih mengenai latar belakang dari Bang Raffi tentunya gitu. Oke, sebelumnya aku makasih banget nih buat HMTP juga udah undang aku sebagai bintang tamu podcast hari ini. Aku seneng banget bisa bakal berbagi cerita pengalaman pribadi aku juga untuk bisa jadi insight baru buat teman-teman yang bakal nonton nanti. Jadi halo semuanya, kenalin aku Raffi Abimanyu atau biasa teman-teman aku panggil aku Raffi. Aku mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syafqala angkatan 2022 dan berarti sekarang aku semester 6 ya. Iya, semester 6. Lagi padat-padatnya juga, banyak praktikum dan segala macam juga. Aku asalnya dari Kota Medan, dulu SMA di Mendua Model Medan. Sekarang kesibukan aku selain kuliah tentu ya, aku juga aktif beberapa organisasi ya, kayak di HMTP sendiri aku menjabat sebagai wakil ketua divisi PPSDM tahun ini. Terus juga aku ada organisasi di luar kampus juga yang sedang aku geluti saat ini. Kurang lebih itu ya sih, apalagi yang kira-kira. Iya, singkat banget ya. Maksudnya gimana cara ngomongnya biar kita tuh lebih asik gitu. Tapi ya yang udah dijelasin sama Bang Raffi itu mungkin itu sedikit nih dari latar belakangnya. Tapi yang kita dengar-dengar nih ya, kalau misalnya jadi Bang Raffi itu terkenalnya jago public speaking. Aduh. Ya, jago semua lah. Pokoknya kalau udah Bang Raffi itu nanti dibanding-bandingin nih sama yang atas, langsung kayak ini calon penerus ini gitu ya kan. Tapi ya kita tahu kalau Bang Raffi itu juga prestasinya banyak di debat juga ya Bang. Alhamdulillah. Ya tapi mungkin ini Bang, aku mau nanya sedikit. Kalau Bang Raffi kan di Medan ya? Iya, di Medan aku di Medan. Mungkin sedikit ya, gimana tanggapannya mengenai Aceh gitu Bang? Karena kan pasti ada kayak culture shock atau apa gitu, yang hal yang nggak kita temui di Medan mungkin kan, di Banda Aceh apa gitu. Kira mungkin apa gitu yang bisa Bang first impression mengenai Aceh gimana? Kan kalau itu ada yang ketis-ketis ya gitu. Nanti tolong dia lihat gitu ya. Oke. Ya, mungkin boleh lah Bang Raffi kasih tahu sedikit first impression nih mengenai Aceh itu gimana. Ya,
gitulah sikit-sikit aja gitu. Oke. Untuk pertama sih ya, aku nggak pernah kepikiran awalnya bakal kuliah di Aceh ya. Karena juga dari info-info yang aku tahu juga dari sosial media yang aku gunain juga kayak Aceh itu terkenal ya Serambi Mekah Ya, kota benar. yang salah satu provinsi yang ada penerapan hukum syariah Islamnya juga. Ya, benar. Jadi kayak dengan latar belakang aku yang aslinya di Medan, aku ngerasa kayaknya bakal ada perbedaan yang jauh antara kota Medan dan Aceh. Itu juga yang membuat awalnya aku ragu sih, bisa nggak ya aku di Aceh ini? Iya, Tapi benar. faktanya udah 3 tahun juga ya aku Iya, di betul. sini dan berhasil bertahan juga. Nah, kalau culture shock aku di sini sih ya sesuai ekspektasi aku sih sebenarnya, maksudnya kayak ternyata emang bener di sini tuh penerapan syariah Islamnya itu cukup lumayan strict ya, yang aku lihat. Kayak sebenarnya juga melihat orang-orang yang ada di Aceh, maksudnya teman-teman aku juga di sini juga cukup apa ya, sedikit berbeda. Karena ketika kalau di Medan ya, aku dulu main tuh kayak kumpul bareng kawan-kawan Ya. sampai malam apa segala macam tuh nggak apa-apa, bebas aja. Tapi kalau di Aceh ini mungkin ada juga beberapa yang kayak gitu, tapi ada kayak batas waktunya gitu ya. Kalau nggak salah ya, Iya, kayak jam benar. 10 atau jam apa. Terus kayak mungkin yang lebih jadi shock aku tuh kayak misalnya sholat Jumat nih. Nah, sholat Jumat tuh kayak kedai-kedai tutup kayak gitu. Oh, iya, Alfamart benar. tutup. Nah, terus salah satu fun fact juga, aku waktu pertama kali aku lebaran puasa, maksudnya pertama kali aku puasa ini, dia aku sempet buka puasa bareng beberapa kawan aku juga di salah satu fast food di kota Banda Aceh ini. Terus kayak aku lagi asik makan nih, tiba-tiba kayak waitersnya datang, terus kayak nyinfoin, "Bang, tolong dipercepat ya, kita mau tutup, mau sholat tarawih," kata gitu. Aku juga kaget ya, shock ya, kayak loh tutup nih kayak gitu. Terus ya itu sih paling, tapi so far so good sih di sini. Aku enjoy juga, punya konten oke. Kalau menurut aku Banda Aceh slow living banget sih. Iya, betul. Jadi ya kayak kita tahu juga ya, mungkin stigma-stigma dari teman-teman di luar sana. Kalau misalnya kita nih udah keluar kan, pasti kayak gimana nih Aceh, gimana nih, ada yang gini-gini Kak. Apa ini? Sebenarnya peraturan-peraturan gitu Bang, keluarnya kalau misalnya kita melanggar gitu. benar. Dan nggak dilakukan pun diterang-terangan gitu. Ya tetap ada hukum yang berlaku gitu kan Bang. Ya mungkin aku juga sebagai orang Aceh, walaupun ada blasteran Medan sedikit ya, ada marga aku di belakang. Ya itu juga merupakan hal yang bangga menurut aku. Aku bisa live di Banda Aceh ini. Orang pun nggak ada yang bilang dia orang Medan nih, nggak usah kawanin gitu. Nggak, orang Aceh itu baik-baik pokoknya. Oke, benar. Tapi yang aku takutin itu kemana? Kalau misalnya nih orang abang nih, Raffi lah tentunya, sebagai mahasiswa teknik pertanian nih, pernah nggak jenuh gitu selama di Aceh gitu? Kan 3 tahun ya, kadang puasa itu kita harus kuliah, makan itu emang ya kita cukup strict lah kayak yang abang bilang tadi. Itu gimana tuh cara mengatasi bosannya abang selama di Banda Aceh gitu Bang? Oke, kalau bicara kayak atasin jenuh aku bosan, itu pasti aku yakin semua orang pasti punya titik bosan dan jenuhnya ya. Itu juga yang aku rasain waktu masih maba-maba ya, tahun pertama kuliah di Aceh. Ini kayak cuma di kosan aja, apalagi aku nggak bawa kendaraan ya. Maksudnya aku cuma di kos aja kayak gitu. Terus kayak gak ada tempat kayak bioskop. Kalau di Medan ada bioskop ya. Ya benar. Gak ada. Jadi kayak nah biasa itu aku kalau di Medan refreshingnya paling ke mall, nonton bioskop dan segala macam. Nah di sini kan gak ada. Itu ada sih rasa-rasa jenuh yang karena hal-hal seperti itu. Tapi itu juga gak terlalu yang gimana-gimana dampaknya ke aku, karena di sini aku juga punya kawan-kawan yang emang sering main juga ya, jadi gak terlalu jenuh-jenuh juga. Iya, gitu benar banget. Mungkin itu yang tadi kita bahas tuh, mungkin ya untuk untuk menangkis stigma-stigma buruk gitu. Bener. Karena kita juga sebagai mahasiswa tentunya ya tinggal di Aceh juga harus kasih edukasi nih buat teman-teman semuanya, nggak mesti harus dari Aceh. Mungkin yang nonton ini dari mana kemarin? Dari Makassar. Dari Makassar, dari Jawa mungkin, atau enggak Kalimantan. Mungkin mereka juga jadinya tahu gitu, nggak harus jumpa sama kita langsung. Mungkin mereka dengan nonton video ini kan lebih terbuka gitu. Ya mungkin itu lah sedikit ya Bang. Mungkin
kalau kita lanjutin tentang Banda Aceh ini ya nggak habis banyak. Ya kita sesuai kembali lagi nih dari infoin sama kru bang. Okay. Jangan jauh banget. Oke. Aman kru, santai. Kita cuman 30 menit 20 menit siap langsung cut. Oke, aman. Oke, mungkin sedikit lagi nih bang tentang abang nih. Kan abang tuh terkenal kayak beasiswa, duta ya SMA ya, duta. Habis itu bentar lagi juga mau berangkat gara-gara beasiswa. Kayaknya tuh rezeki abang tuh nggak mandet gitu bang. Aduh. Kadang kita kalau bisa nengok orang tuh kadang-kadang harus iri gitu ya. Tapi ya iri itu kita bisa jadiin semangat gitu bang. Mungkin bolehlah dikasih tips-tipsnya atau mungkin sekedar tentang prestasi-prestasi abang selama abang hidup itu atau gimana kok hidup bahasanya? Maksudnya kayak selama abang menjalani hidup abang sekolah gitu. Mungkin bolehlah dijelasin sedikit-sedikit. Ya juga kita kan juga udah ada proker-proker dari himpunan juga kan. Tapi ya mungkin mereka mau mengenal abang nih lebih dalam gitu. Nah, sebenarnya aku kan anak pertama ya di keluarga aku. Dan punya 3 adik lain yang masih kecil-kecil juga. Paling kecil adikku tuh masih SD kelas 5. Nah jadi kayak emang dari awal tuh ayah dan mamaku tuh emang ngedidik aku yang kayak kamu harus bisa jadi yang terbaik di antara orang-orang sekitar kamu kayak gitu. Nah jadi tuh emang itu yang terus ketanam sama diri aku sampai sekarang ini. Jadi kayak aku tuh selalu usahain 1000% untuk semua kegiatan yang pengen aku ikuti dan pengen aku capai kayak gitu. Nah memang dari SMA tuh aku emang udah aktif ikut organisasi juga, kayak aku bilang aku ikut Paskibra, Pramuka dan lain sebagainya. Paskibra pernah juga? Ya, aku ikut Paskibra di Mandua Model Medan. Nah, terus kayak juga waktu aku juga udah aktif cari beasiswa juga sebenarnya dari SMA. Waktu SMA tuh aku nerima beasiswa dari Bank BRI. Nah, ikut beasiswa dari Bank BRI selama 1 tahun lah ya, itu di akhir kelas 3. Nah, terus aku juga ikut duta kayak yang Rejo bilang, itu namanya ada Duta Remaja Kota Medan. Karena kayak aku pengen aja ngerasain kayaknya orang-orang yang ikut duta kayak gitu oke ya, keren kayak gitu. Keren pakai jas sama cewek cantik gitu, wangi. terus kayak penasaran nih kayak kayak pengen coba deh kayak gitu kan. Dan aku ikut duta tuh ada sempat 4 kali coba dan percobaan keempat baru berhasil jadi finalis duta. Oh berarti ya, jadi 4 step gitu baru lulus yang keempatnya gitu ya. Nah jadi kayak nggak segampang itu juga, maksudnya mungkin orang melihatnya gampang-gampang aja, padahal enggak juga. Terus selama di kuliah juga aku coba-coba beasiswa lagi dari KSE sampai sekarangnya aku ikut jadi penerima beasiswa Jarum. Nah terus aku juga coba nih skill-skill lain kayak lomba debat, karena kayak dari SMA tuh aku sebenarnya lihat orang yang lagi lomba debat tuh kayak keren gitu, bisa ngomong nge-rap banget selama 7 menit kayak gitu. Bener. Nah, jadi kayak penasaran, kayak keren kayak gitu, bisa kayak gitu. Nah, makanya aku juga ikut komunitas debat di USK. Nah, jadi mulai belajar dan coba-coba ikut lomba-lomba oleh tingkat-tingkat universitas aja di sini ya. Alhamdulillah lancar ya, punya tim juga dari teman-teman Tambang 22 lainnya. Nah, jadi ya emang seru lah ya, maksudku juga karena aku nggak mau ya nyanyiin kesempatan aku yang kata orang muda tuh cuma sekali ya betul. Bener kan. Jadi kayak ya akademik kita kita juga bisa explore diri kita juga kayak gitu. Jadi aku nggak mau nyanyiin yang hal-hal kayak gitu sih sebenarnya. Makanya kayak setiap ada peluang aku coba aja dah gitu. Oke teman-teman, tadi kayaknya udah dibilang nih sama Bang Raffi mengenai apa aja nih kegiatan yang dia ikuti kan. Tapi teman-teman tadi yang mungkin kita spotlight sedikit nih mengenai debat Bang. Oh iya. Kan kemarin kebetulan aku juga nengok debat abang gitu kan. Kalau misalnya Ghost Pes apa sih namanya Cuk? Postur atau gimmick abang waktu debat. Iya. Mungkin nih teman-teman juga penasaran ya. Jadi kita harus kasih tahu nih gimana bentukan Bang Raffi kalau misalnya lagi debat ngomong rap kayak yang dibilang, kan keren ngomong rap tuh. Mungkin sedikit lah Bang mengenai kayak pas abang penyampaian ke izin instruksi ini gitu. Boleh dong lah dikasih nampak ke teman-teman biar mereka tahu gitu Bang.
Ngerti gak sih maksudnya kayak abang kayak jadi aku peragain iya peragain gitu. Gimana gitu karena kan kalau aku sendiri ya pas nengok abang boleh kan setuju ya nambah duit ya aman oke. Kita abang kasih peragaan sedikit mengenai ya kalau teman-teman nih tengok nih misalnya abang peragain tuh emang betul kayak orang boleh silakan langsung aja dipersilakan Bang Raffi. Aduh, aku udah lama nggak debat juga ya, tapi aku coba lah nih buat HMTP. Jadi aku biasa itu pembicara pertama ya. Jadi kayak emang orang yang tugasnya tuh memulai ngebuka perdebatan. Jadi kayak mungkin kayak gini. Oke, Dewan Juri yang terhormat, mari kita perhatikan mosi yang dibawakan pada hari ini. Mosi yang dibawakan pada hari ini adalah bla 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 kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang interupsi itu aku selalu ngomongin kayak tidak saudaraku terima kasih. Aku akan melanjutkan pidatoku, baru aku sambung lagi kayak gitu sih. Ya, tapi itu kan kalau misalnya abang tengok, ini mungkin teman-teman nggak bisa nengok ya, karena kita ini spontan nih bang, kita nggak ada kami briefing, suruh harus ada nanti ya kita baca ini kita nggak tahu. Jadi mungkin buat teman-teman nih kalau misalnya nanti Bang Raffi bakal ada ikut lomba, mungkin bisa dipantau dari IG-nya aja. Nanti di akhir episode ini kita bakal kasih nampak IG-nya ya. Jadi mungkin bisa ditengok dari SG mungkin atau feed IG-nya itu ada video-video mungkin gitu ya. Nanti teman-teman bisa tahu tuh kalau misalnya lagi baca materi itu tadi kan baru kayak nggak nyampak rate-nya kan bang. Tapi kalau misalnya abang langsung dalam kondisi bertanding gitu abang langsung kayak wah beda gile. Aduh gak apa-apa sih tapi gimmick aja deh. Wah ada tapi emang ya serius banyak dari mahasiswa teknik pertambangan terutama yang memegang himpunan juga banyak yang kagum gitu sama abang karena ya kita tahu abang multi talent lah misalnya di segala bidang tapi ya multi talent abang juga kan nggak selamanya enak gitu kan ada step by stepnya kayak yang tadi Duta kan 4 kali ya bang tes baru ini coba baru tapi sebenarnya orang-orang di HMTP itu emang keren-keren sih Bung Reja makanya dia bisa gabung di HMTP ya aku juga amazed juga sama orang-orang yang ada di HMTP maksudnya mungkin nggak semua orang tuh apa ya bisa kayak orang-orang di HMTP. Maksudnya aku ngelihat orang-orang di HMTP tuh mereka punya bakat dan kemampuannya di bidang mereka masing-masing kayak gitu. Jadi kayak emang orang-orang yang ada di HMTP ini emang oke sih sebenarnya. Makanya aku Reja nggak nih? Iya, Reja juga salah satu MC ya keren banget, guys. Kan kalau lihat Reja di teknik tuh udah terkenal dia MC teknik emang. Nah, jadi kayak emang keren-keren lah masa HMTP ini kayak nggak salah nih ada di lingkungan HMTP. Iya bener banget apalagi ada dengan podcast abu-abu. Iya ini kru-krunya ini bukan sekedar kru cile-cile nih ya cok saya dulu bang hai yang satu lagi ya diam banget coy nggak apa-apa oke. Jadi ya kita tahu juga ya organisasi itu penting lah bang ya untuk kita berhimpun gitu. Ini wadah kita juga jadi ya buat teman-teman apresiasi lah buat HMTP udah berjuang gitu untuk bisa menghadirkan proker-proker yang bermanfaat juga kan untuk teman-teman semuanya. Dan kebetulan juga nih bang, abang nih berangkat nih ke Solo nih. Oh iya. Tapi ini fun fact ya teman-teman ya. Udah berapa kali dibilang, Pi, tolonglah nanti kalau misalnya pergi oleh-oleh gitu atau apa, nggak ada. Bukan nggak ada. Ini sibuk banget cok, serius. Dia kayak semua orang tuh, iya nanti dia udah pening jadinya apa yang dibilang tuh ya lupa. Oke, nanti kita bawain ya untuk HMTP. Iya, ke Solo kegiatannya apa bang kalau boleh tahu bang? Nah, jadi waktu nanti aku ke Solo ini tuh salah satu kegiatan dari Jarum Beasiswa Plus ya, beasiswa yang terima kayak merupakan salah satu program pelatihan soft skill yang diterima oleh Beasiswa Jarum. Nah, kebetulan sebenarnya ada tiga pelatihan soft skill yang diberikan dari Jarum ke para beasiswa Jarumnya. Yang pertama tuh ada character building atau CB yang biasa disebut beasiswa Jarum. Terus ada leadership development, sama ada national building. Nah, jadi kayak CB itu character building tuh sebenarnya kegiatan pertama yang dikasih ke beasiswa Jarum. Itu sebenarnya kayak outbound, kayak outdoor activities kayak gitu. Nah, jadi kayak kemarin tuh itu udah aku jalanin juga di bulan Februari kemarin. Dan itu di Purwakarta, di Waduk Jatiluhur kalau tahu Waduk Jatiluhur itu salah satu waduk terbesar di Indonesia. Nah, jadi kita kayak campingnya itu dan itu kayak nggak boleh komunikasi lewat ponsel dan menggunakan
alat digital lainnya. Jadi emang benar-benar kita kayak hidup di hutan kayak gitu, di pinggiran, gak hutan sih sebenarnya, kayak lebih ke pinggir-pinggir waduk Jatiluhur tuh aja. Kayak ngecamp, main-main bareng sambil ngelatih pembentukan karakter si Beswan Jarum ini sebenarnya aja. Iya, benar-benar. Jadi kayak kegiatan kelompok kayak gitu, kayak ada outbound sih sebenarnya, lebih ke outbound, kayak main flying fox, wall climbing kayak gitu, kayak jalan di atas seutas tali di atas ketinggian kayak gitu. Terus juga main kano di Waduk Jatiluhur yang kayak gitu, yang sebenarnya ada misi-misinya juga. Kalau aku jabarin nanti kelamaan juga ya. Iya, benar. Terus juga, nah yang aku mau pergi ke Solo ini itu namanya leadership development. Nah, leadership development itu sebenarnya kayak pelatihan yang ngebentuk jiwa kepemimpinan dari si Beswan Jarum ini sendiri sebenarnya, gimana bisa mempunyai sikap pemimpin yang oke untuk masyarakat di sekitarnya. Juga di leadership development ini kayak nanti itu dilatih gimana kita bisa kritis nih terhadap isu-isu yang ada di masyarakat sekitar kita kayak gitu. Nah, jadi kita diminta untuk mikirin solusi apa dari isu ini. Nah, kalau untuk nation building itu sebenarnya kayak lebih ke kayak wisata budaya, dan dimana kita kayak kunjungin tempat-tempat wisata di wisata budaya di daerah tersebut, terus juga sekalian visit company-nya si Jarum ini sendiri sebenarnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya so far seru banget sih emang jadi Beswan Jarum. Dengar tuh yang kita yang nggak dapat beasiswa jadi cuma tahu-tahu aja, tapi kita doain teman-teman juga Ya, bisa gitu ya kan, jadi penerus Bang Raffi, bisa dapatin ya beasiswa apapun itulah pokoknya kan. Jadi ya kita tetap harus usaha gitu ya Bang. Tapi mungkin gini Bang, sedikit nih Bang, kalau misalnya Abang nih kan banyak nih kesibukannya nih kan, ya Abang juga Wakadif ya, Wakadif di PPSDM, Abang juga ada kegiatan-kegiatan di luar kampus juga. Itu kayak mana tuh Bang cara manage-nya tuh? Kalau kita kan waktu tuh susah, perawatan diri tuh susah. Jadi kayak kita kadang terbengkalai, mata kuliah kita lepasin, habis itu kesehatan kita nggak jaga. Kadang-kadang kita kan begadang gitu untuk gara-gara kita ikutin kegiatan luar, nggak sempat ngerjain tugas. Itu mungkin buat teman-teman semua ini bisa lah kasih tips sikit-sikit gitu Bang. Ya sebenarnya aku juga mengalami struggle yang kayak gitu juga ya aja. Tapi balik lagi, aku tuh tetap ingat sama komitmen aku di awal. Jadi aku tuh kalau ikut organisasi tuh dari awal udah komit, dan aku udah pikirin risiko apa aja yang bakal aku jalani kalau misalnya aku join di sini. Kalau misalnya aku join di sini aku bakal ngapain aja dan risiko apa kayak gitu. Dan aku udah komit sama diriku untuk nggak ninggalin semuanya kayak gitu. Nah jadi itu yang aku pegang, artinya memang kalau misalnya benar yang kayak Rejo bilang bakal kelabakan banget ya sama waktu-waktu kayak benar. Gitu, kerjain proker di himpunan, terus kewajiban sebagai mahasiswa juga belajar, terus ada kegiatan organisasi di luar kampus lagi, terus ada belum lagi kegiatan-kegiatan di Jarum. Tapi sebenarnya itu nggak sesusah itu untuk ngatur waktu, asal kalian tahu apa yang bisa kalian prioritasin kayak gitu. Karena menurutku juga semuanya itu ada solusinya ya. Menurutku kayak misal contohnya aku mau kegiatan Jarum kan, terus ada UTS, kebetulan ada UTS yang harus aku tinggalin kayak waktu itu bertepatan sama jadwal UTS gitu misalnya aja. Nah aku pasti bakal komunikasiin dulu nih kayak gitu ke, sebenarnya juga di Jarum itu ada beberapa batch kan. Nah, jadi tuh kita dikasih kesempatan untuk tukar batch kayak gitu, nyesuaiin jadwal kita kayak gitu. Nah, jadi misalnya aku dapat batch 5, waktu batch 5 tuh UTS kayak gitu. Nah, aku bisa tukaran nih sama temenku yang di batch 7 misalnya. Oh, berarti nggak sia-sia gitu ya? Iya. Tetap bakal merasain program-programnya gitu. Nah, dia bisa tukaran kayak gitu. Atau emang yang kalau misalnya nggak memungkinkan untuk tukaran, mungkin aku bakal temuin nih dosen aku yang bakal ngadain UTS di matkul itu kan. Nah, aku konfirmasi kan, kayak misalnya Pak, saya ada kegiatan ini dari sini gini jadi nggak bisa hadir UTS, gimana solusinya kayak gitu. Dan pasti dosen-dosen di PSTP ini support semua mahasiswa yang emang mau berkembang terus berprestasi ya, maka itu nggak jadi sebuah masalah juga aja untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ragu nih ya, yang ragu takut nggak bisa handle waktu dan lain sebagainya karena kuliah di tambang dan lain sebagainya, itu gak usah takut sih kata aku.
karena semua tuh bakal ada solusinya juga, dan dosen-dosen kita juga, teman-teman kita ngerti kok akan hal-hal yang kayak gitu. Jadi bukan satu masalah yang besar juga untuk kita mau berkembang. Intinya pertama tuh teman-teman mau aja untuk berkembang kayak gitu, berani aja dulu. Intinya mau aja gitu ya Bang. Dengar tuh teman-teman yang ngikutin podcast ya. Ini bukan semedang tamu kita undang ke sini, kru-krunya udah siapin gitu. Aduh. Dari tadi abang ini aja yang ngomong, saya yang mewawancarainya udah gak ngomong nih ya kan. Aduh. Tapi ya bener banget yang dibilang sama Bang Raffi itu, ya asalkan kita mau dan tahu apa yang harus kita lakukan, ya pastinya kita bakal tahu arahnya kemana gitu kan Bang. Tapi kalau kesehatan gitu Bang, abang tadi kan mungkin agak ini belum dibahas nih masalah kesehatan. Kalau misalnya padat jadwal gitu kan kita kadang-kadang ngedrop, ngedown gitu. Itu gimana tuh abang, apa makan abang kayak mana lah gitu biar tetap fit gitu setelah hari-harinya. Nah, emang ya dari salah satu hal yang jadi problem aku tuh adalah ayahku ya. Ayahku yang khawatir lihat aku kegiatan sana sini. Karena mungkin kayak yang kalian teman-teman lihat juga ya, badanku kurus kayak gini, kecil, dan ayahku tuh selalu emang yang wanti-wanti kayak aduh janganlah nanti capek, nanti sakit gitu. Tapi alhamdulillah tuh aku sampai sekarang tuh aku belum pernah masuk rumah sakit dirawat inap. Terus aku enggak pernah yang sakit drop parah kayak gitu, paling cuma demam 3 harian doang. Nah itu sih salah satu hal yang aku syukuri juga ya, jangan saya kayak aku nggak pernah ngedropnya kayak gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih ya yang pertama tentu ya pasti aku atur jadwal makan aku. Nah terus emang kalau misalnya lagi padat-padatnya nih dan aku ngerasa badanku mulai nggak fit, aku tuh selalu minum susu kayak gitu, selalu minum susu di rumah. Kalau nggak susu paling aku beli bear brand kayak gitu. Nah abis beli bear brand atau minum susu aku langsung tidur. Nah besok paginya itu udah langsung fit juga sih biasanya. Artinya kita tahu nih kapan tubuh kita lagi nggak oke, kapan tubuh kita lagi nggak fit. Jadi aku nggak ngebiarin itu terlalu lama. Jadi aku langsung kayak ambil tindakan kayak minum susu tadi kayak aku bilang, beli bear brand atau aduh boleh sebut gak ya bener-bener? Nggak apa-apa. Nanti ini tenang, nanti pokoknya kan sesuai perjanjian ya, bakal ada editan. Nih kalau misalnya kita mau keluarin raseng kan bisa juga. Cuman kayaknya jangan dulu, masih belajar nih para gurunya kan. Pening juga nanti mereka. Oke, lanjut. Terus kayak minum vitamin juga sih, jangan lupa. Sama aku selalu sedia madu juga di kos sebenarnya. Ya. Nah, jadi itu sih ya alhamdulillah juga emang bawaan badannya nggak pernah sakit yang parah-parah juga sih. Ya. Alhamdulillah ya. Kalau misalnya kita ngedrop juga kan kita kalang kabut walaupun waktu kita udah kita manage gitu kan Bang. Kalau Bang Reji gimana? Karena Bang Reji juga sibuk ya, apalagi Bang Reji salah satu tim Rimung kita di HMTP yang latihannya karena bentar lagi mau lomba nih guys. Di mana Bang Reja? Di Zambia. Iya benar. Cuman kayak latihannya tiap hari soalnya. Ya. Gimana Bang Reja? Kasih juga lah tipsnya. Oke, mungkin kalau aku sih ya aku seperti yang ditengok lah di kamera. Ya aku bugar, pipi tembem, gemoy gitu kan. Ya aku juga makan aku juga kuatur juga sih. Ya maksudnya jangan sampai over, jangan sampai aku kali kayak gitu. Yang penting intinya ya kayak bilang Mas Raffi, suplemen gitu juga kita harus makan. Ya emang kita nggak tahu kapan kita sakit, tapi kan kita harus mewanti-wanti gitu kan. Ya nanti pun bakal ada nih dari Timur Lambung Nanggro juga berangkat juga. Kami juga udah prepare, udah siapin kesehatan kami untuk fit, berkontribusi lah di kegiatan itu pokoknya. Karena menurut aku juga kesehatan tuh yang jadi nomor 1 aja. Maksudnya kalau kita udah nggak sehat ya semua planning kita tuh ya udah hancur semua gitu. Kan. Nggak bisa ngapa-ngapain sebagus apapun gitu ya udah hilang gitu. Makanya kesehatan tuh emang penting banget sih. Dengar tuh teman-teman, jangan asal ya emang kita sibuk, apalagi anak teknik gitu. Ya mungkin buat adik-adik yang belum masuk atau mungkin khalayak umum, bukan sekadar ini bukan ajang menyombongkan diri. Teknik tuh sibuk lah ini, tapi ya kita emang faktanya kayak gitu. Faktanya emang kayak gitu. Jadi ya kita nggak bisa menolak kehendak gitu. Kita bakal ada terobosan apa, tugas-tugas yang membludak gitu ya. Laprak lagi ya, tetap diatur lah jadwalnya. Jadi ya gara-gara atur jadwal, kesehatan kita juga teratur gitu kan Bang. Ya benar banget nih. Mungkin dari kru nih mungkin ada mau nanya-nanya atau apa nggak? Ini udah habis sih kayak materinya nih, udah buka semua kayak. Ada sih. Nggak ada ya. Emang kalian mau terima beres aja.
Terima beres saja. Tapi Ini mie aja belum ada bang. Iya, mie-nya aja mana? Mie aja apa nanti diedit mie sini. Ting gitu ya. Lagi bulan tua maaf. Alah. Gimana dong? Bang Reja, aku mau tanya juga nih Ja. Saya kayak kawan juga salah satu mahasiswa yang cukup aktif ya sana sini di teknik apalagi di fakultas kayak gitu. Nah, apalagi jadi MC teknik kayak gitu juga tim Rimun gitu. Aduh, malah ditanyain ya jadinya. Banyak nih kan juga kegiatan Reja. Tapi pernah gak sih kayak ngerasain struggle kayak gitu? Maksudnya kayak dalam tahap kau udah bisa sampai jadi Reja yang sekarang itu kayak apa sih struggle yang sebenarnya orang nggak tahu kayak gitu? Oh, oke. Mungkin kalau aku ya paling ngena tuh kalau misalnya aku kan MC gini kan. Maksudnya kayak ngomong-ngomong ya apalagi aku bukan MC formal gitu, MC informal. Ya paling yang bikin struggle-nya tuh teman-teman sih. Teman-teman kadang kan tidak semua orang tuh bakal berpikir positif mengenai kita. Ya pasti bakal ada juga yang berpikir negatif sama kita. Apa mungkin kalau perform kita tuh kurang atau kita nggak high perform gitu kan, underperform kita. Jadi ya aku rasa hal-hal kayak gitu tuh emang biasa gitu. Cuman karena ya terbentuk gitu. Ya aku cuma harus membiasakan diri menemui orang-orang kayak gitu aja. Jadi ya apapun yang aku keluarin tuh kayak ya udah ini diri aku, nggak usah jadi diri lain gitu. Ya intinya apa yang aku buat aku pede, enjoy. Aku lupain apa yang dibilang sama orang gitu. Yang penting ya kita harus percaya diri aja gitu lah. Intinya kayak gitu aja sih. Sama ini nih Bang Rapi, apa tadi tambahannya? Bisik-bisik. Bukan bilang terus, lama banget. Ini apa highlight untuk ini? Apa namanya beasiswa? Iya, udah ada papan. Udah ada keren. Udah ada properti, ada apa namanya tuh? Kreatif. Bentar lagi. Yang penting aman aja, nanti diundang lagi ya jadi pemawancara nih. Apalagi kalau kakak mungkin yang cantik-cantik. Aku aja lagi ya. Iya. Boleh aman ya. Bang Reja asik soalnya. Iya nanti kalau mau briefing tambahan asik gitu bahasanya. Ini teman-teman orang-orang kayak gini nih. Kadang-kadang kita harus ya udah nggak usah open aja gitu. Ya nanti kalau misalnya ada briefing tambahan gitu boleh lah dicoret-coret aja sama kreatif ya. Boleh. Biar kayak kami juga tahu nih pembicaraannya walaupun nggak disetting kali kan kita nggak boleh keluar dari konteks gitu kan bang. Ya betul. Nah ini bang tadi gabung kali mereka kru nih suruh bahas beasiswa nih bang. Okay. Banyak kan beasiswa kita tahu tuh kalau kayak abang yang terima kemarin apa BRI ada, KSE ada, di Jarum ada. Selain beasiswa gitu bang, apa lain nih yang abang tahu gitu mengenai beasiswa? Mungkin sekalian abang jelasin nih apa aja yang harus disiapin. Mungkin tiap beasiswa kan beda-beda nih kan bang persyaratannya. Mungkin yang secara umum yang harus dipersiapin gitu untuk menghadapi untuk daftar beasiswa gitu. Oke. Nah, kebetulan aku sempet cek juga ya di webnya USK. Untuk USK sendiri tuh ada kurang lebih 100 beasiswa ya yang ada di USK gitu. Bertahun. Nah, jadi tuh ada beberapa berapa segmentasi beasiswa. Maksudnya kayak ada beasiswa yang dari pemerintah, ada beasiswa yang dari yayasan gitu, ada beasiswa yang lain-lain lah kayak beasiswa volunteer di Instagram itu juga ada sebenarnya. Nah, tapi yang terdaftar di USK tuh aku kurang lebih ada 100-an beasiswa. Nah itu kebanyakan yang aku lihat itu dari beasiswa pemerintah kota Kota Banda Aceh nih? Aceh kayak gitu. Jadi kayak dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar. Gitu tuh. Banyak tuh beasiswa dari pemerintah mereka. Nah, ada juga beasiswa yang dari pihak swasta nih atau lembaga swasta. Kayak salah satu itu yang aku dapetin kemarin tuh dapat lagi? KSE. KSE. KSE itu kan lembaga swasta. Kirain nambah lagi tuh banyak banget ya kirainnya. Oke, lanjut. KSE, terus Jarum itu kan dari lembaga swasta juga. Nah, kalau dari pemerintahan itu ada beasiswa Kemendikbud yang KIP. KIP, iya benar. Gitu. Nah, itu yang free UKT juga ya, yang tapi harus ada syarat-syaratnya juga ya. Nah, terus ada
beasiswa Bank Indonesia, Oh, BI, ya dari benar, Bank BI. Indonesia itu juga. Terus ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Oh. Nah, tuh banyak sih sebenarnya Iya, beasiswa yang banyak. terus- Dengar bro, banyak. Dia kalau ngomong beasiswa semua pening jadinya. Ya jatuh mikir ngomongnya kan. Ya banyak, makanya kesempatan tuh udah dikasih sama USK sebenarnya, tinggal balik ke kita lagi mau nggak ambil kesempatan yang udah dikasih sama USK itu sendiri. Terus kalau bicara persiapan untuk beasiswa ya sebenarnya persiapan tuh yang pertama tuh niat dulu sih sebenarnya. Serius ya, gak daftar ya, ini? betul. Karena segala sesuatu yang kita mulai dengan nggak serius tuh ya gak bakal Iya, ada nggak hasilnya jalan gitu ya kayak kan. gitu. Jadi emang yang pertama tuh niat dulu kalau dari aku. Terus habis niat aku cari tahu dulu gitu. Ini tuh apa sih kayak gitu. Karena menurut aku itu ya hal yang common mistake yang fatal banget juga menurut aku. Maksudnya Iya. kayak karena gini, ketika kita mau masuk rumah orang nih, kita harus cari tahu dulu kan di dalamnya itu siapa aja sih. Iya. Kayak dalamnya tuh ada apa aja sih gitu. Nah, jadi itu yang aku lakuin kalau misalnya aku join organisasi aja atau cari-cari beasiswa kayak itu, aku cari tahu dulu ini beasiswanya kayak mana, ini organisasinya kayak mana, ngapain aja sih aku nanti di dalamnya kayak itu. Dan setelah aku riset, aku cari tahu, aku pikir ulang kayak Iya. yakin nggak nih dengan yang kegiatan yang kayak gini nih, cocok nggak, kira-kira sanggup nggak kayak gitu. Nah, kalau udah niat, udah merasa cocok, sanggup, baru aku daftar nih kayak gitu. Benar. Nah, terus persiapan berkas dan lain sebagainya kayak gitu kalau dari aku. Oh, benar. Banyak tahap-tahapnya gitu ya, Bang. Hmm. Tapi kalau aku nih aku juga kebetulan pengen daftar tuh beasiswa gitu kan. Cuman kalau aku sendiri ya agak, kalau misalnya udah ada tes tulis, udah ada tes ya pokoknya yang kualitatif atau kuantitatif itu harus ditulis gitu. Aku udah aduh ini itu hitung lagi, udah di teknik itu hitung lagi. Pokoknya Tapi harusnya jadi biasa nggak sih? iya Di teknik kan benar gitu-gitu juga. cuman kayak jadi depres gitu. Jadi aku kadang-kadang lebih apa namanya tuh pilah-pilah gitu. Mana beasiswa yang harus ngerjain soal, mana beasiswa emang cuman dengan wawancara. Nah, tapi kalau tes tulis tuh kan kita nggak mungkin bisa jelasin kayak mana mekanismenya. Tapi kalau wawancara nih Bang, kayak mana tuh tipsnya biar kayak kita nih kan ngomong kayak kita mungkin karena udah kenal ya, mungkin jadi klop langsung gitu. Tapi kalau kita ngomong sama pewawancaranya tuh kayak mana, kayak bikin mereka tuh kasih nilai plus gitu Impress Bang. gitu, Impress kita. Oke, sebenarnya aku dapet tips and trick wawancara ini juga nggak langsung kayak gitu aja. Jadi kan aku udah sempet bilang ya sama kau juga, kalau misalnya aku pernah waktu SMA atau aku pernah ikut duta, dan itu duta itu kan banyak tuh seleksinya tuh. Iya. Nah, salah satu itu wawancara, emang yang penentuan akhir itu wawancara. Nah, jadi aku belajar, aku amati, aku observasi dari mereka tuh, mereka ngapain aja sih, sampai akhirnya aku bisa nyimpulin sesuatu apa yang harus kita lakuin saat kita wawancara. Nah, sebenarnya karena kita kalau mau ikut join apapun ya, organisasi, terus lomba-lomba di perusahaan, terus beasiswa juga, itu pasti tahap akhirnya wawancara kayak gitu kan. Karena di wawancara tuh kayak mereka mau kenal kita tuh orang yang kayak mana gitu kan. Nah, jadi sebenarnya orang banyak bilang itu adalah tahap yang paling sulit. Tapi menurut aku kalau kita tahu cara mainnya gimana, itu tuh udah gak sulit lagi kayak gitu. Nah, jadi mungkin aku bakal bagi tips juga ya buat temen-temen yang lagi nonton juga. Nah, jadi kalau dari aku tuh yang paling penting tuh adalah first impression. First impression. First impression. Maksudnya gimana tuh? Nah, first impressionnya first gimana? impression tuh yang kayak mana sih? Gini. Nah, ketika kita wawancara, akhirnya kita bakal ketemu orang penting di organisasi itu atau di lembaga itu. Jadi tampillah sebaik mungkin gitu. Oh, berarti kayak penampilan, baju, atau sebelum kita ngomong nih ya kan, belum analisa dari looks kita lah gitu. Bener, dari looks kita kayak gini. Nah, biasanya tuh kalau wawancara tuh biasanya kayak menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Gitu. Nah, tapi gimana caranya bisa kita beda dari mereka-mereka yang berpakaian rapi dan sopan itu kayak gitu. Nah, jadi kalau dari aku tuh biasanya biar aku ke notice dan diingat sama mereka, aku tuh pakai pakaian yang beda, rapi dan sopan. Itu gimana sih? Mungkin ketika orang yang diminta datang rapi dan sopan tuh mereka pakai sepatu, pakai celana, pakai kemeja kayak gitu. Semua orang bakal ngelakuin hal yang kayak gitu juga. Nah, jadi kau harus cari celah di mana nih biar aku tuh bisa diingat sama mereka. Nah, jadi aku tuh selalu pakai caper hitam,
terus aku pakai pantofel caper hitam, Caper. celana kain hitam. Oh, celana hitam. Oke, sorry. Enggak tahu. Ya, oke. Celana bahan hitam, terus pakai pantofel, kemeja putih, ya. terus pakai dasi. Kayak gitu. Dasi? Dasi pakai Aduh, dasi. kita nggak boleh gengsi ya. Ya. Terus nggak cuma itu aja, pakai parfum, jangan lupa. Parfum. Terus pokoknya yang rapi lah, rambut rapi kayak gitu, disisir rapi, pakai pomade dan segala macam. Jangan gini ya. Nah, jadi tuh ngebuat kesan kita tuh profesional. Dan tau gak sih, sebetulnya tuh salah satu amunisi juga buat kita. Kenapa? Karena ketika kita datang nih di perkumpulan orang-orang yang lagi mewawancara, orang-orang bakal kayak ngeliatin kita kayak gitu. Dan mereka secara langsung tuh bakal buat mereka insecure lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Iya. Oh, ini anak prepare banget cuy, kayak gitu kan. Nah, jadi itu tipsnya. Nah, itu tips dari sebelum masuk ruangan. Sebelum masuk ruangan, persiapan dari rumah nih itu. Nah, tips ketika mau masuk ruangannya itu gimana? Nah, biasa tuh kan di dalam ruangan ya. Biasa tuh aku wawancara di dalam ruangan, kita nunggu di luar, terus kalau udah giliran kita dipanggil masuk ruangan kayak gitu kan. Masuk ruangan. Nah, itu udah emang yang tegap dan ya terlihat yakin gitu. Oh, anak ini udah siap wawancara kayak gitu. Nah, dari masuk tuh sapa dulu gitu kan orang-orang yang ada di dalam, senyum gitu. Nah, jalan nih ke depan meja wawancaranya tuh mau duduk kayak gitu kan. Ucap dulu selamat pagi gitu, selamat pagi Pak kayak gitu kan. Oh iya selamat pagi di sama gitu kan. Terus kayak izin duduk Pak kayak gitu. Oh iya silakan, baru kamu duduk kayak gitu, jangan langsung duduk dan segala macam. Ini lebih ke manner sebenarnya aja. Ini tuh bagian manner. Nah, terus kayak salah satu tipsnya lagi tuh ketika wawancara tuh kita duduk harus tegak kayak gitu. Nggak boleh nyender kayak gini. Oke. Nah, jadi kayak harus tegak kayak itu nandain kalau kamu tuh serius dan siap. Nah, terus kalau wawancara tuh tipsnya kita tuh percaya kalau nggak boleh letakin tangan di atas kayak gini. Nah, jadi kayak wawancara tuh kita di sini kayak gini tangannya, tegak kayak gini kan. Karena kalau misalnya kita di atas meja tuh itu nandain kita sombong kayak gitu. Nah, ada kayak sikap-sikap tertentu gitu ya. Ada gerak-gerak tubuh yang bisa dibaca kayak gitu sebenarnya kan. Yeah. Mungkin orang nggak kepikiran sampai sana ya sebenarnya aja. Tapi hal-hal detail kayak itu emang perlu kita perhatiin kalau lagi wawancara. Karena yang diwawancarai kan banyak, sementara yang lolos cuma berapa sih kayak gitu kan. Betul. Jadi emang nggak boleh ada kesalahan sedikit pun yang kita lakuin sama wawancara. Nah, itu kan dari manner wawancara. Nah, terus sekarang nih yang paling penting sebenarnya dari isi wawancaranya. Ketika kita diwawancara tuh sebenarnya kan mereka tuh wawancara kita tuh mau tahu kita kan siapa sih kita ini gitu. Jadi wawancara itu adalah ajang kita jual diri kita ke mereka gitu. Bahasa kasarnya. Saya kayak oh, aku kayak gini loh gitu. Aku orang yang kayak gini loh. Jadi kau harus pilih aku kayak gitu. Nah, jadi emang bener-bener harus punya persiapan yang matang kayak gitu. Nah, juga sebenarnya pertanyaan wawancara itu template juga sih. Kayak kenapa daftar kesini gitu, kenapa daftar beasiswa ini kayak gitu kan. Terus kayak apa sih yang bedain kamu dari peserta lainnya kayak gitu kayak gitu. Jadi kayak dari awal di rumah tuh emang kita udah persiapan punya bank soal gitulah yang emang sering ditanyain dan kita udah tahu kita mau jawab apa kayak itu. Jadi jawablah dengan jawaban yang berbeda dari orang lain kayak gitu, dan tunjukin kayak kelebihan kamu tuh gimana kayak gitu. Ada tips-tips jawab pertanyaan itu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya dari aku. Kalau emang dari awal sampai akhir itu kita lakuin dengan bagus tanpa ada kesalahan sedikit pun tuh aku yakin sih bakal lulus aja wawancaranya kayak gitu. Iya, benar. Oke, aku udah mulai ini ya. Kalau dengerin Bang Raffi ngomong itu kayak kita dibawa langsung nih kita kayak reka adegan, kita masuk ke dalam, kita dengerin tata gerakannya tuh kayak aku tadi pas abang ngomong itu aku langsung kayak wah ini ya gini makanya aku langsung praktekin gitu. Jadi di rumah nih mungkin ya boleh lah langsung dipraktekin gitu, nggak selamanya tuh harus dengar aja apa yang dibilang di podcast, tapi ya kita boleh berinteraksi walaupun ya kayak ditengok orang kayak orang gila nggak apa-apa. Tapi ya apa yang kita pelajari itu kan nanti bermanfaat ke depannya. Oke lah Bang, mungkin kayaknya hari ini kru udah siap belum?
Udah. Oke, kita kayaknya closingan aja nih Bang. Tapi sebelum closingan nih Bang, ini tradisi. Apa tuh? Di podcast Abu-Abu Berkata. Bintang tamu ya, bintang tamu kan? Aduh, masa bintang tamu doang? bukan pewawancara ya. Bukan. Jangan. Apa bahasanya kalau moderator yang kasih kata-kata ya. Ini jangan ada sempat ada komen moderator kasih kata-kata lah, Kak Sewu. Oke, jadi di podcast ini kita wajib untuk bintang tamu kasih apa lagi nih? Kasih kata-kata atau closing quotes. statement. Ya, closing statement mengenai apa terserah lah pokoknya mengenai hari ini atau apa. Nanti bakal ada backsoundnya yang ini kata-katanya Pak Andika gitu kan. Nanti tolong diedit gitu ya. Pokoknya ada ya. Pokoknya harus editor kali ini insya Allah berkelas. Nanti kalau misalnya ada resengan di tangan kedepannya bakal bisa ya. Bisa. Mas Syahri mau? Pokoknya nanti ke depan kita bakal challenge para kru untuk lebih ini, maksudnya jangan bosen gitu ya kan? Bisa, jangan terpaksa lah mukanya. Oke, mungkin langsung aja nih Bang. Kata-katanya Bang Raffi. Oke, kalau dari aku jangan pernah ngelimitasi atau mengkotak-kotakan dirimu atas hal yang cut deh. Oke, kita ngulang ya. Nah, ini kayaknya kita harus ada closing statement gitu Bang. Mungkin kata-katanya tuh kayak yang biasalah di platform di sebelah ya ada mungkin ini kata-katanya Bang Raffi gitu. Cuman posisinya tuh Bang Raffi nengok ke kamera, jangan nggak usah nengok sini. Pokoknya Bang Raffi ngomong ke situ, terserah mau apa sih namanya, postur tubuhnya kayak mana. Bukan postur mana lagi. Biasa lucu juga kru kita ya. Mau apa biasa tuh, baru ada itu dia soalnya. Magang ya, keren. Magang, makanya nanti kedepannya kayak yang di podcast sebelah bisa keluar rasengan ya kan, bisa keluar ini cakar, pokoknya bakal update terus lah mereka untuk ini. Pokoknya kami bakal nyajiin editor berkelas lah. Tapi ya mungkin untuk hari ini kita bakal ada kayak closing statement yang kayak aku bilang tadi Bang. Mungkin kamera yang mana? Yang ready mana? Ini. Yang ini aja sih, ini aja ya. Oke. Udah kan? Fokus kan kameranya kan? Fokus. Oke, fokus. Mungkin langsung aja ya. Oke. Langsung saja. Oke. Kata-katanya Bang Raffi. Oke, jangan pernah limitasi diri kamu dan kotak-kotakin diri kamu. Ambil semua tantangannya dan terima resikonya, atau kamu gak bakal kemana-mana. Nanti tolong soundnya tuh nanti ada footage-nya kayak itu ya. Boleh. Kalau nggak kayak gitu aku nggak mau lagi nih jadi pengisi acara nih. Oke. Buat teman-teman semuanya kayaknya kita udah 47 menit ya. Lama juga kita. Lama juga ya, nggak terasa kalau ngomong tuh. Ya benar banget tuh Bang. Mungkin apa yang kita dapat hari ini bisa jadi bahan atau ilmu kedepannya gitu. Bener. Jadi buat teman-teman mungkin nggak mesti hari ini aja nonton podcast ini, mungkin teman-teman udah lupa atau apa gitu kan, boleh dicek juga, nggak harus podcast episode kali ini aja. Kita udah banyak episode ya. Bener banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau keseruan mengenai podcast Abu-Abu Berkata, itu banyak deh pokoknya, kayak mulai dari itu Spotify-nya, mulai cuman kayak dari YouTube juga aja, di YouTube ada juga. Kita juga bakal posting di YouTube, di IG gitu. Jadi kita juga sekalian nyebar luasin lah ilmu-ilmu bermanfaat gitu Bang. Ya pokoknya pun dari tahun ke tahun tuh podcast apa sih? Podcast Abu-Abu Berkata tuh bakal meningkat terus. Ya kedepannya juga bakal meningkat terus. Ya kayak tadi lah kayak ya papan udah disediain, tim kreatif ya juga udah ada tim kreatif, kru, staff, bisa ada juga editor di belakang layar. Ya kita udah prepare lah untuk kedepannya juga ada, nanti bakal undang bintang tamu yang aku rasa tuh Bang
ya kalau aku diundang lagi sebagai yang moderator ya boleh, apalagi kalau yang elis nggak apa-apa gitu, aku sedia kok. Kalau yang cewek-cewek boleh juga, kalau kakak tuh mau, kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Aku bisa nggak jadi moderator juga? Boleh, tapi harus tanda tangan kontrak kan. Ada kontrak, ini hari ini sehari aja gitu. Kayaknya besar fee-nya nih. Kita ngomong di belakang aja. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin ada lain dari kru nggak ada ya? Gak ada. Oke, mungkin sebelum terakhir bang kita say apa sih? Halo atau apa gitu? Goodbye. Oke. Oh ya, see you the next episode ya. See you di the next episode. Sampai jumpa. Oke. Gimana ngomongnya dari aku aja. See you di sampai jumpa ya kita. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, see you di next episode. Sampai jumpa.